Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Rian dari Oke teman-teman, di video ini gue akan membahas penanganan pada saat ikan cana bertelur teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, oke teman-teman, pada saat ikan cana bertelur, kita pastinya harus mengenali mode breeding ikan cana tersebut, seperti yang sudah gue bahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, kali ini gue hanya membahas mode breeding ikan cana yang egg layer, non egg feeder. Gue tidak membahas mode brooder, egg feeder, dan juga egg layer, egg feeder teman-teman, karena di kedua mode tersebut menurut gue pribadi tidak ada penanganan yang khusus yang harus kita lakukan teman-teman, kecuali dalam keadaan urgent gitu. Karena di kedua mode breeding ikan cana tersebut tidak ada penanganan untuk mereka pada saat mereka bertelur, tidak ada penanganan khususnya, karena telur-telur atau nantinya bakal menetas menjadi burayak, mereka sangat bergantung kepada kedua indukannya teman-teman. Nah, jadi di sini gue akan membahas penanganan pada saat ikan cana bertelur, khususnya di mode egg layer, non egg feeder, seperti contohnya cana asiatica, cana pulchra, cana orna, bahkan cana maru, termasuk di mode ini. Di sini gue akan membahas 3 cara. Kita langsung masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah pisahkan indukan kepada telur-telurnya di tank sebelumnya. Jadi kita pisahkan telur-telurnya teman-teman, dan membiarkan indukan tetap di tank tersebut. Cara memindahkannya menggunakan centong. Menggunakan centong, lalu kita serok telurnya berisi air ya. Jadi jangan dalam keadaan kering kita menyeroknya. Jadi beserta air-airnya kita serok dan kita pindahkan ke wadah atau tank lainnya teman-teman. Kita taruh wadah juga boleh, atau taruh di styrofoam sih juga boleh. Ya pokoknya tempat lain sampai telur-telur dalam proses penetasan. Itu cara yang pertama. Nah, ketika kita memindahkan telur-telur itu, kita sebelumnya harus menyiapkan air di wadahnya dalam ketinggian air tidak lebih dari 15 cm teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi, itu saran dari gua. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kita langsung masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah memisahkan indukan dari telur-telurnya. Jadi kita biarkan telur-telur tetap singgah di tank tersebut, tapi kita pindahkan indukannya. Indukannya kita serok, kedua indukannya kita serok, dan kita pindahkan ke tank lain. Lalu kita kurangi air dari tank untuk telur-telur ini seperti sebelumnya, tidak lebih ketinggian air dari 15 cm teman-teman. Jadi kita biarkan telur-telur menetas di tank sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi di sini mungkin ada sedikit tambahan sebelum gue masuk ke pembahasan ketiga. Sebelum gue masuk ke pembahasan cara yang ketiga,
Di sini ada mungkin nantinya bakal ada pertanyaan, boleh nggak sih pakai aerator untuk proses penetasan telur, atau nggak boleh atau boleh? Nah, jawaban dari gue sih boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue tidak memakai aerasi atau aerator untuk proses penetasan, teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai aerator, ya boleh-boleh aja. Cuman gue saranin jangan terlalu besar gelembungnya. Jadi gelembung kecil aja. Gitu, teman-teman. Nah, itu tadi kedua cara yang gue bahas ya, teman-teman. Nah, cara yang ketiga itu adalah membiarkan telur-telur bersama dengan indukan-indukannya. Jadi ketika ikan cana bertelur, udah kita biarin aja telur-telur itu dijaga oleh indukannya sampai proses penetasan. Tapi di cara ketiga ini, teman-teman harus memperhatikan karakter dari kedua indukan tersebut. Karena dikhawatirkan kedua indukan tersebut stressing atau stres, lalu memakan telur-telurnya. Itu sering banget terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai telur-telur dimakanin indukan. Ketika hal itu terjadi, teman-teman segera lakukan di salah satu cara yang sudah gue bahas sebelumnya, teman-teman. Atau teman-teman mau langsung pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua, itu boleh-boleh aja. Dan gue pribadi, gue biasanya selalu pakai cara yang kedua. Jadi cara yang kedua itu tadi adalah pisahkan indukan dari telur-telur dan biarkan telur-telur menetas di tank tersebut. Gitu. Jadi cara yang biasa gue lakuin ya cara yang kedua itu, teman-teman. Karena gue tetap membiarkan telur-telur di tank sebelumnya dengan parameter yang sama, dengan air yang sama, sehingga telur-telur itu tidak tidak kaget air ya, apa shock pH. Sebenarnya sih nggak ada kayak gitu ya. Cuman gue lebih sering sih pakai cara yang kedua itu. Oke, teman-teman, itu adalah 3 cara yang gue bahas di pembahasan penanganan pada saat ikan cana bertelur. Itu aja yang ingin gue sampaikan. Gue Rian dari Copang Aquatic. Thank you banget udah menyaksikan channel ini. Terima kasih buat teman-teman. Gue pamit undur diri. Gue Rian dari Copang Aquatic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.